Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari dua anggota. Pertama nama saya Maulidia Rizkiatul Ula dan teman saya Bila Oliana Febrianti, saya dari kelas A, kelompok 3. Pengertian gerhana sendiri itu adalah sebuah fenomena astronomi yang terjadi pada benda langit yang bergerak ke sebuah bayangan benda langit yang lainnya. Gerhana dibagi menjadi dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari, yaitu bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Jenis gerhana matahari dibagi menjadi 4, yaitu ada gerhana matahari total, gerhana matahari parsial, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrida. Pertama, gerhana matahari total. Di sini posisi bulan persis di tengah matahari dan bumi, sehingga bumi akan terlihat gelap. Yang kedua, ada gerhana matahari parsial. Di sini bayangan bulan hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Yang ketiga, ada gerhana matahari cincin. Piringan bulan ini hanya dapat menutupi bagian tengah piringan matahari, sehingga pinggirannya masih bercahaya dan terlihat sebagai cincin. Yang terakhir yaitu hibrida. Hibrida yaitu gabungan gerhana total dan cincin. Artinya pada bagian bumi tertentu akan terlihat gerhana total dan sebaliknya. Di bagian bumi tertentu akan terlihat gerhana matahari cincin. Gerhana matahari ini dapat mengakibatkan yang pertama, pengaruh gravitasi bumi, yang kedua, dapat merusak mata jika dilihat dengan mata telanjang, yang ketiga, berdampak pada sistem tenaga listrik, yang keempat, terjadi pasang surut bumi, yang kelima, pengaruh perilaku satwa, yang keenam, efek pasang surut air laut. Terima kasih. berikutnya. Yang kedua ada gerhana bulan. Jadi gerhana bulan adalah merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada posisi tersebut bulan mengitari bumi dan bumi mengitari matahari di waktu yang bersamaan. Sehingga pada saat bumi berada di tengah matahari dengan bulan, bumi akan menutupi sinar matahari ke bulan dan cahaya bulan akan lebih redup. Cahaya bulan akan redup ketika bumi menutup sinar matahari karena pada saat malam bulan memantulkan sinar matahari. Nah, pada gerhana bulan ini terjadi 3 jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Ini proses terjadinya gerhana bulan. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari di waktu yang bersamaan. Jadi cahaya bulan yang seharusnya masuk itu tertutupi. Jadi kan tadi ada 3. Pertama itu ada gerhana bulan total. Jadi gerhana bulan total ini terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Oleh karena itu bulan menjadi bayangan dari bumi dan sebagian sinar matahari terpancarkan hingga ke bulan. Sinar matahari dapat tetap terpancarkan sampai ke bulan melewati atmosfer bumi. Atmosfer bumi tersebut berperan untuk menyaring sebagian sinar biru sehingga menyebabkan bulan berwarna merah dari bumi saat terjadi gerhana bulan. Jadi saat gerhana bulan total ini, bulan itu terlihat seperti warna merah dan bulannya itu posisinya berada di umbra, pas di umbra, bukan di penumbra. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi saat sebagian bulan yang berada di bagian bumi atau menutupi bagian bumi sebagian. Saat terjadi gerhana bulan sebagian, bayangan bumi tampak sangat gelap di permukaan bulan yang menghadap bumi jika dilihat dari permukaan bumi. Bentuk atau warna yang terlihat dari bumi pada saat terjadi gerhana bulan sebagian tergantung pada posisi matahari, bumi, dan bulan. Nah, kalau misalkan gerhana bulan sebagian itu biasanya dia di tengah-tengah umbra dan penumbra.
Berikutnya, yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra adalah sebagian sinar matahari terhalang bumi sehingga dari bumi masih terlihat bulan, akan tetapi lebih redup dari biasanya. Bumi ini dapat menghalangi sinar matahari saat bumi berada di antara matahari dengan bulan dan dengan posisi yang sejajar. Pada gerhana ini seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Jadi untuk gerhana bulan penumbra ini posisi bulannya itu ada di penumbra. Dan warna, kan kalau yang total itu kan warnanya merah. Kalau yang sebagian itu dia cuma sebagian doang yang gelap, terus sebagian laginya terang. Terus kalau misalnya yang penumbra itu warnanya hampir mirip dengan bulan seperti biasanya tapi rada redup. Terus dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gerhana bulan itu ada dua, dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu dia tidak berbahaya bagi kesehatan mata, tidak berbahaya bagi ibu hamil, terus menguatkan iman, memberikan pengetahuan bagi manusia. Kalau misalkan dampak negatifnya itu terjadinya pasang surut air laut, cuaca ekstrim, pemicu gempa bumi, kehidupan makhluk hidup terganggu. Baik, pada kesempatan ini kami kelompok 11 mengambil fenomena yaitu gerhana bulan penumbra 11 Januari 2020. Jadi, gerhana bulan penumbra 11 Januari adalah gerhana pertama dari 4 gerhana penumbra sepanjang tahun 2020. Kemunculan cincin matahari di langit menjadi kado terbaik dari langit untuk mengakhiri tahun 2019. Akan tetapi atraksi langit belum usai karena gerhana berikutnya sudah menanti untuk diamati. Kali ini bukan gerhana matahari melainkan gerhana bulan yang terjadi pada pembuka seluruh rangkaian musim gerhana di tahun 2020. Bagaimana prosesnya? Bumi ini menghalangi cahaya matahari ketika bumi berada di antara matahari dan bulan dengan konfigurasi yang sejajar. Posisi ketiga benda yang sejajar menyebabkan terbentuknya dua kerucut bayangan bumi. Bayangan pada kerucut terluar adalah area bayangan penumbra di mana bumi menghalangi sebagian cahaya matahari untuk mencapai bulan. Sedangkan kerucut yang ada di dalam perut penumbra adalah kerucut umbra di mana bumi menghalangi seluruh cahaya matahari untuk pencapaian bulan. Seperti tadi gambar slide sebelumnya itu kan ada mana bagian penumbra, mana bagian umbra. Nah, itu seperti itu. Pada tanggal 11 Januari 2020, bulan tidak akan masuk dalam umbra bumi sehingga tidak terjadi gerhana bulan sebagian maupun total. Bulan akan berada di kerucut penumbra bumi. Akibatnya, bumi hanya menghalangi sebagian cahaya matahari untuk mencapai permukaan bulan dan menutupi sebagian besar permukaan bulan tersebut dalam bayangan bumi. Sisa permukaan bulan yang tidak berada dalam penumbra bumi akan tetap menerima cahaya matahari sehingga secara berlangsung. Akibatnya, saat terjadi gerhana bulan, tampak berubah menjadi lebih gelap atau berkurang kecemerlangannya saat masuk dalam bayangan UV bumi. Terus di sini juga ada beberapa dari bagian barat, tengah, timur Indonesia yang terjadi gerhana bulan sebagian pada 11 Januari 2020. Gerhana bulan penumbra pada tahun 2020, 11 Januari 2020 itu. Biasanya emang kalau gerhana bulan ini lebih lama dibandingkan gerhana matahari. Kesimpulannya adalah gerhana terdapat dua jenis, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi akibat bulan berada di antara matahari dan bumi. Cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam bumi akibat tertutup oleh bulan. Mengapa bisa terjadi? Karena jarak bumi dengan bulan yang sangat dekat, sedangkan jarak bumi dan matahari yang terlalu jauh, maka bulan dapat menutupi cahaya matahari dan terjadilah gerhana matahari. Dan gerhana matahari dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana matahari total, parsial, dan cincin. Sedangkan gerhana bulan terjadi akibat bumi berada di antara bulan dan matahari dan dibagi menjadi tiga juga, yaitu gerhana bulan total, sebagian, dan penumbra. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.